Bab 490. Suara itu tidak jatuh. Dentang. Harvey meremas pedang pendekar pedang berpakaian hitam dengan sedikit kekuatan dengan tangan kanannya. Kamu bukan manusia. Pendekar pedang berpakaian hitam itu memegang pedang yang patah, dan benar-benar ketakutan dan pingsan. Orang ini tidak hanya meraih pedangnya sendiri dengan tangannya, tetapi juga menghancurkan pedangnya sendiri. Apakah anak ini monster? Ayo pergi. Harvey meludahkan 3 kata dengan ringan, lalu mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan kemudian meninju dengan pukulan sederhana dan langsung. Bo. Pada saat pukulan itu mengenai, seluruh tubuh Harvey berkedut, tulang-tulangnya berkedut, otot-ototnya menggeliat, dan ada ledakan sonic boom. Dalam sekejap, kekuatan setiap otot, setiap tulang, dan bahkan setiap meridian terpengaruh, berkumpul di tinjunya, dan meledak. Ledakan. Dengan satu pukulan, udara dihancurkan, dan ruang di sisi ini mulai bergetar sedikit. Setelah fisiknya menerobos ke perubahan ketiga, Harvey merasa bahwa dia bisa mengendalikan kekuatan fisiknya dengan lebih sempurna. Bahkan jika Anda tidak berubah menjadi tuan negara, Anda masih bisa mengerahkan setengah dari kekuatan daging. Jangan coba-coba membunuhku. Melihat pukulan Harvey, pendekar pedang berbaju hitam meraung marah, mengerahkan ki sejati di tubuhnya secara ekstrim, membentuk resistensi ki yang melindungi tubuh. Ledakan. Pukulan Harvey menghantam pelindung tubuhnya dengan keras, seperti pendobrak yang memukul lonceng besar yang dalam. Menjengkelkan, bumi berguncang, robek, dan runtuh. Namun, perisai yang menyebalkan ini sepertinya tidak rusak dengan cara apapun kecuali kejutan. Hahaha, nak, kamu tidak bisa membunuhku. Pendekar pedang berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak ketika melihat pukulan Harvey gagal menghancurkan ki pelindung tubuhnya. Tapi segera, tawanya berhenti tiba-tiba. KKK. Ada ledakan suara retak yang tajam, dan dengan kepalan tangan Harvey sebagai pusatnya, ada retakan di perisai yang menyebalkan ini, seperti kulit telur yang pecah. Segera setelah itu, hanya suara, boom, yang terdengar, dan ki pelindung tubuh yang kuat dan berat yang menyelimuti pendekar pedang berpakaian hitam itu meledak secara langsung. Perisai yang menyebalkan ini seperti selembar kertas, tidak dapat memiliki efek defensif. Mustahil, tidak mungkin. Pendekar pedang berbaju hitam itu berteriak ketakutan dan bersiap untuk mundur. Namun, sudah terlambat. Pong! Dengan ledakan yang membosankan. Pukulan Harvey mengenai dada pendekar berbaju hitam itu dengan keras. Puff! Tanda pisah. Pendekar pedang berpakaian hitam itu menyemburkan seteguk darah, dan dia terbang mundur. Setelah terbang lebih dari 30 meter jauhnya, sebelum mendarat, seluruh orang meledak seperti semangka. Pukulan ini tidak hanya membunuh pendekar pedang hitam, tapi meledak. Penonton gempar lagi. Seberapa dahsyat pukulan dari Tuan Harvey ini? Pukulan ini benar-benar meledakkan seseorang. Luar biasa. Ini luar biasa. Hidup Tuan Harvey. Hidup Tuan Harvey. Hidup Tuan Harvey. Semua orang bersorak ketika dia mendapatkannya ketakutan yang telah didominasi oleh Tanaka Ichiro dan yang lainnya sekarang menghilang. Xiao Bofu duduk di tanah, menyesuaikan tubuhnya sambil menghela nafas. Saya hanya mendengar tentang kekuatan Tuan Harvey sebelumnya, tetapi ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sungai mendorong ombak depan. Kuat. Masa depan anak ini tidak terbatas. Wu Zhaohui juga menerima hukuman dengan kekaguman. Setelah berbicara, dia mengerutkan kening lagi dan berkata dengan cemas, aku hanya tidak tahu apakah anak ini bisa mengalahkan Ichiro Tanaka. Kekuatan Ichiro Tanaka terlalu kuat, aku khawatir anak ini bukan lawannya. Paman Xiaofu menghela nafas, tapi sekarang, kita tidak punya pilihan selain mengandalkan Tuan Harvey. Jika Tuan Harvey bukan tandingan Tanaka Ichiro, maka kita hanya bisa pergi ke Huangkuan bersama. Hei! Yang lain juga menghela nafas dalam-dalam. Kekhawatiran mereka masih belum berkurang. Tapi sekarang, mereka tidak punya cara yang lebih baik, mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar mereka bisa mengalahkan orang-orang di depan mereka. Ngomong-ngomong, tidakkah menurutmu itu aneh? Tuan Harvey bukan anggota asosiasi seni bela diri, mengapa dia ingin membantu kita? Li Wensan bertanya dengan tidak jelas. Wajah Xiao Bofu, Wu Zhaohui, dan lainnya juga menunjukkan keraguan. Tuan Harvey adalah teman Presiden Ning, dan dia juga agen Presiden Ning. Dia memiliki Ordo Xuanwu di tangannya. Pada saat ini, Fu Gongcheng, yang berada di samping, menjawab. Harvey adalah teman Presiden Ning. Benarkah? Presiden Ning memberinya semua Xuanwu token. Kualifikasi ini. Xiao Bofu, Wu Zhaohui, dan Li Wensan menghela nafas, dan menatap Harvey dengan lebih kagum.
Pada saat ini, Dong Guota dan yang lainnya jelas tidak menyangka Harvey begitu kuat, dan wajah mereka tenggelam. Tanaka Ichiro juga sedikit mengernyit. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Harvey memang merupakan tahap awal dari alam Vientine. Tapi mengapa kekuatan tempur yang dia keluarkan tidak seperti yang seharusnya dia miliki di dunia ini? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dia tidak terburu-buru untuk melakukannya, tetapi ingin melihat bagaimana kekuatan Harvey. Selama insiden sebenarnya dari anak ini dikonfirmasi, tidak akan terlambat untuk membunuhnya nanti. Baga, bunuh dia, bunuh iblis ini. 6 pendekar pedang berpakaian hitam yang tersisa melihat 3 rekan mereka telah mati satu demi satu, dan mereka sangat marah. Bum bum bum. Suara pedang terdengar, dan 6 pendekar pedang berpakaian hitam mengeluarkan 2 pedang yang mereka bawa pada saat yang sama. Setelah melihat kekuatan Harvey, mereka tidak berani meremehkan Harvey lagi, tetapi mereka asli segera setelah mereka muncul. Wus! 6 pendekar pedang berpakaian hitam begitu cepat sehingga mereka mengeluarkan bayangan dan menyerang ke arah Harvey. Yo, Erdao Liu. Harvey menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, saya harap Anda bisa mengejutkan saya. Dalam sekejap mata, 6 pendekar pedang berpakaian hitam telah mengepung Harvey. Tebasan rumah tangga. Tebasan matahari yang ganas. Tebasan api hantu. Tanpa ragu-ragu, 6 pendekar pedang berpakaian hitam meraung, mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama, dan menebas ke arah Harvey yang desir-desir. 6 orang dan 12 pedang, cahaya dingin berkedip, energi pedang merajalela, dan kekuatan yang meletus sangat kuat. Selain itu, 6 orang ini bekerja sama dengan sangat baik, dan mereka semua adalah 2 pendekar pedang, jadi Harvey memiliki ilusi bahwa dia sepertinya bertarung melawan 12 pendekar pedang. Ledakan. Sebelum pedang itu jatuh, energi pedang yang tajam itu seperti memotong tahu, memotong tanah di sekitar Harvey. Harvey tiba-tiba merasakan kejutan di bawah kakinya, tubuhnya bergoyang, dan dia akan tenggelam. Untuk sementara waktu, langit di atas adalah jaring pedang kematian yang terdiri dari 12 pedang, dan di bawahnya adalah bumi yang runtuh. Semua rute menghindar diblokir secara instan, dan situasinya terlihat sangat berbahaya. 20.000 orang yang hadir melihat pemandangan ini, dan hati mereka tercengang. Anda harus tahu bahwa Xiao Bofu dan Wu Zhaohui gagal menghancurkan pendekar pedang ini sekarang, dan sekarang Harvey sendirian melawan begitu banyak orang, betapa berbahayanya itu sudah terbukti dengan sendirinya. Kakak Yor, ayo. Tuan Harvey bangun. Bunuh anjing-anjing ini. Tuan Harvey, jika kamu bisa membunuh mereka, adikku akan menghangatkan tempat tidur untukmu. Semua orang yang hadir mulai berteriak keras untuk Harvey. Ayo semangat, darah di hatiku juga ikut tergerak saat ini. Harvey adalah satu-satunya pahlawan di hati mereka. Bab 491. Melihat gerakan pedang yang digunakan orang-orang ini, mungkinkah mereka milik keluarga Miyamoto dari kerajaan Sakura? Pada saat ini, ketua kedua Wu Zhaohui tiba-tiba berseru. Yah, aku baru tahu sekarang. Xiao Bofu mengangguk, mengerutkan kening dan berkata, meskipun ada banyak gaya, 2 pedang, di negeri Sakura, gerakan 2 pedang, yang dikenal karena dominasi dan keganasannya memang berasal dari Miyamoto. Hanya saja, apa tujuan dari keluarga Miyamoto ini? Aku tidak percaya mereka akan mendukung Dong Guota tanpa alasan. Mungkinkah mereka memiliki konspirasi? Apakah konspirasi mereka melawan seni bela diri Fujian Selatan kita? Asosiasi atau seluruh asosiasi seni bela diri Senzu? Li Wensan bertanya dengan kaget. Mereka pasti memiliki konspirasi, tetapi saya tidak tahu apa konspirasi mereka. Xiao Bofu mengerutkan kening, sepertinya saya harus berbicara dengan Presiden Ning tentang ini. Pada saat ini, medan perang di jarak. Melihat 12 pedang datang ke arahnya, Harvey hanya tersenyum, tanpa rasa takut, tetapi menginjakkan kaki kanannya ke tanah. Dengan ledakan yang keras, tanah di bawah kakinya langsung runtuh, dan seluruh tubuhnya naik ke langit seperti naga gila yang naik ke langit. Pada saat dia melayang ke udara, dia memutar tinju kanannya dan meledakannya langsung ke langit. Bang! Tanda hubung. Ledakan keras. Jaring pedang yang terjalin oleh 12 pedang ini langsung diledakkan. Kekuatan pukulan ini membuat 6 pendekar pedang merasa mati rasa di lengan mereka, dan tubuh mereka sangat terguncang sehingga mereka terbang terbalik. Mengambil keuntungan dari celah ini, Harvey dengan cepat berlari, melompat tinggi, dan menyusul 2 pendekar pedang berpakaian hitam. Segera, Harvey meletakkan tangannya di telapak tangan dan menamparkan dada mereka dengan keras. Meskipun Harvey tidak memobilisasi ki sejatinya, kedua telapak tangan ini masih sangat mendominasi. Pada saat kedua telapak tangan mengenai, kekuatan fisik yang kejam telah dimobilisasi, dikumpulkan dengan telapak tangan Harvey, dan kemudian meledak dalam sekejap. Kedua pendekar pedang berpakaian hitam tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka dipukul dengan keras di dada. Tanda pisah. Tanda pisah. Kedua pendekar pedang berpakaian hitam itu berteriak, tubuh mereka jatuh, dan mereka jatuh dengan keras. Tanah terlempar keluar dari lubang 2 orang, dada mereka runtuh, mereka memuntahkan beberapa suap darah, dan mereka mati sepenuhnya. Pada saat ini, 4 pendekar pedang berpakaian hitam lainnya telah menstabilkan tubuh mereka, lalu meraung dan bergegas menuju Harvey. Pada saat mendekati Harvey, keempat pendekar pedang berpakaian hitam memutar pinggang dan perut mereka, dan tubuh mereka berputar, seolah berubah menjadi 4 badai pedang tajam, memotong ke arah Harvey dari 4 arah. Saat mereka berputar, kekuatan pedang yang meletus juga lebih kuat. Lembaran marmer tanah semuanya dipotong-potong, kerikil terciprat, dan asap dan debu berguling. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu jika kamu berubah menjadi gasing yang berputar? Harvey mencibir, dan pada saat keempat pendekar pedang berpakaian hitam meraung seperti badai, dia menginjak tanah dengan satu kaki. Boom!
Dengan suara keras, tanah tenggelam, dan tubuh Harvey terbang langsung ke ketinggian 7 atau 8 meter, menghindari serangan 4 pendekar pedang berpakaian hitam. Keempat pendekar pedang berpakaian hitam tiba-tiba berhenti dan menatap ke langit. Tepat ketika mereka hendak mengayunkan pedang mereka ke langit, Harvey menggerakkan tubuhnya dan jatuh seperti meteor. Ledakan. Bumi bergetar dan tanah hancur. Sebelum semua orang di kejauhan bisa melihat apa yang sedang terjadi, salah satu pendekar pedang berpakaian hitam merasa seperti gunung besar menekan bahunya. Di bahunya ada kaki. Klik. Kaki. Klik. Suara yang renyah. Ah. Tanda pisah. Pendekar pedang berpakaian hitam itu berteriak, bahunya hancur. Klik. Suara berderak lain terdengar. Pendekar pedang berpakaian hitam itu mengeluarkan jeritan melengking lagi, lututnya patah, dan dia langsung berlutut di tanah. Ini belum berakhir, kekuatan kaki Harvey terlalu menakutkan, dia terus turun, tanah runtuh, dan pendekar pedang hitam jatuh ke tanah. Selain itu, pendekar pedang hitam lainnya di sebelahnya juga sama, dan diinjak oleh kaki Harvey yang lain. Detik berikutnya. Pom-pom. Dua ledakan terdengar. Kedua pendekar pedang berpakaian hitam ini meledak di tanah dan langsung mati. Harvey berdiri dengan mantap di tanah, menatap dua pendekar pedang berpakaian hitam lainnya, dan tersenyum ringan, apakah kamu melakukannya sendiri atau aku? Dua pendekar pedang berpakaian hitam yang tersisa segera tercengang. Anda harus tahu bahwa dengan kultivasi dan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika sebuah truk menabrak mereka, tubuh mereka tidak akan rusak dengan cara apapun. Tapi sekarang, kedua pasangan mereka diinjak-injak sampai mati seperti ini. Seberapa menakutkan kekuatan anak ini? Apakah dia monster? Karena kamu tidak berbicara. Harvey mengangkat sudut mulutnya, kalau begitu biarkan aku yang melakukannya. Suara itu tidak selesai. Suara mendesing. Harvey telah berubah menjadi pita, menembak, dan kemudian menembakkan dua telapak tangan ke arah dua pendekar pedang berpakaian hitam. Pom-pom. Dengan dua ledakan, dua pendekar pedang berpakaian hitam tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan mereka difilmkan menjadi daging cincang dan mati. Sejauh ini, kesembilan pendekar pedang berpakaian hitam telah mati. Ada keributan di antara penonton. 3 menit. Holaye membunuh semua pendekar pedang berpakaian hitam hanya dalam 3 menit. Terlalu menakutkan. Ini sama sekali bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Mungkinkah Holaye benar-benar seorang Tuhan? Aku takut, kecuali pendekar pedang putih, siapa yang bisa bertarung melawan Tuan Harvey, semua orang. Adalah pemborosan semut bagi Tuan Harvey. Melihat bahwa Harvey membunuh 9 pendekar pedang hitam dengan kecepatan guntur, Xiao Bofu, Wu Zhaohui, dan yang lainnya sangat percaya diri. Pada saat ini, ekspresi Tanaka Ichiro dan Dong Guota menjadi lebih serius. Situasi saat ini telah melebihi harapan mereka. Mereka pikir akan sangat mudah untuk mengendalikan asosiasi Minan Wu hari ini. Tapi siapa yang tahu bahwa Harvey akan tiba-tiba keluar? Tanaka Ichiro menatap Harvey dari dekat, hatinya tenggelam. 9 dari bawahan elitnya telah dikorbankan. Kuncinya adalah aku masih belum bisa melihat seberapa kuat anak ini. Pada saat ini, Harvey bertepuk tangan, memandang Ichiro Tanaka dan yang lainnya, dan tersenyum ringan, mungkinkah ada orang yang bisakah bertarung begitu kuat? Tidak. Hantu tua, tangan berdarah, burung nasar, harimau hitam, macan tutul. Ayo, bunuh dia. Dong Guota melambaikan tangannya dan memberi perintah. Hantu tua dan 5 tangan berdarah mengerutkan kening, mata mereka penuh ketakutan. Bahkan 9 pendekar pedang berpakaian hitam bukanlah lawan Harvey, jadi peran apa yang bisa mereka mainkan? Tapi mereka mau tidak mau mendengarkan perintah Dong Guota, jadi mereka hanya bisa menggigit peluru dan bergegas menuju Harvey. Kenapa kamu masih di sini untuk mati? Harvey menghela nafas pelan, lalu menyapanya seperti berjalan-jalan di taman. Terkunci. Harvey melangkah keluar dan menamparkan tangan berdarah yang datang lebih dulu. Terkunci. Harvey mengambil langkah lain, dan telapak tangan kedua mengirim macan tutul terbang. Segera, Harvey terus berjalan ke depan, dan setelah hanya 5 langkah, hantu tua dan 5 tangan berdarah semuanya terbang keluar. Kelimanya jatuh ke tanah, darah memancar dari mulut mereka, dan mata mereka menatap kosong ke langit. Sampai mereka mati, mereka bahkan tidak mengerti mengapa seorang anak laki-laki berusia awal 20-an memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, sehingga mereka langsung terbunuh. Selangkah demi selangkah, bunuh 1 orang. 5 langkah dan 5 telapak tangan, 5 orang mati. Bab 492. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi. Tidak ada yang berbicara lagi, dan seluruh alun-alun sunyi sama sekali. Semua orang diam-diam menatap pemuda kurus dan tinggi di tengah alun-alun, dengan kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Belum lama sejak Harvey muncul sampai sekarang. Namun, 5 orang kepercayaan Dong Guota yang paling kuat dan pembantu kuat yang dia temukan telah dihancurkan oleh Harvey sendirian. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan yang begitu kuat benar-benar layak menyandang gelar pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Cina Selatan. Namun, seperti yang kita semua tahu, pertempuran sebenarnya dimulai sekarang. Bagaimanapun, kekuatan Ichiro Tanaka jelas bagi semua orang. Ketika Harvey tidak datang, Ichiro Tanaka menyapu semua orang kuat dari Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan dan Kamar Dagang Wulong, hampir tak terkalahkan. Karena itu, semua orang sangat khawatir, apakah Harvey akan menjadi lawan Tanaka Ichiro. Pop, pop, pop. Pada saat ini, ada sedikit suara langkah kaki di alun-alun yang sunyi. Ichiro Tanaka menginjak Bakiak dan berjalan menuju Harvey langkah demi langkah.
Pada jarak lebih dari 10 meter dari Harvey, dia berhenti dan menatap Harvey. Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan, masih ada ahli di Senzu, tidak semuanya sia-sia. Setidaknya, di hati saya, Anda dapat dianggap sebagai master. Ichiro Tanaka menatap Harvey dengan tenang, dan berkata dengan lembut. Oh. Harvey tersenyum ringan, apakah kamu memujiku? Tentu saja. Ichiro Tanaka mengangguk. Harvey menyipitkan matanya, bahkan jika kamu memujiku, aku akan membunuhmu. Ini Cina, dan saya tidak mengizinkan orang luar membuat masalah di sini. Bunuh aku. Ichiro Tanaka tersenyum aneh. Wah, apakah kamu yakin bisa membunuhku dengan kultivasi dan kekuatanmu saat ini? Kemampuanmu untuk membunuh 9 bawahan elitku memang luar biasa. Namun, basis kultivasi Anda hanya pada tahap awal dari Myriad Realm, dan basis kultivasi saya telah memasuki tahap tengah dari Fientin Realm. Kesenjangan antara kultivasi Anda dan milik saya tidak dapat diisi dalam waktu singkat. Jadi, hari ini, alih-alih menyelamatkan mereka, Anda akan mempertaruhkan nyawa Anda sendiri. Benarkah? Harvey terkekeh. Kalau begitu cobalah dan lihat siapa yang akan mati pada akhirnya. Ichiro Tanaka tersenyum dan tidak berbicara lagi. Dalam hatinya, Harvey sudah mati. Tuan Harvey, nama orang ini adalah Ichiro Tanaka, kekuatannya tidak sederhana, Anda harus khawatir. Xiao Bofu mengingatkan dengan keras. Tuan Harvey, jika Anda kalah, jangan paksakan, dan cepat-cepat melarikan diri dari sini, meninggalkan perbukitan hijau karena takut kehabisan kayu bakar. Wu Zhaohui juga mengingatkan dengan keras. Harvey tidak menoleh ke belakang, hanya tersenyum ringan, dan menjawab, semuanya. Jangan khawatir, dengan saya di sini, orang ini tidak dapat membuat gelombang. Ini. Xiao Bofu, Wu Zhaohui dan yang lainnya saling memandang, wajah mereka penuh ketidakberdayaan, mereka merasa bahwa Harvey terlalu muda dan energik. Tetapi sekarang setelah pertempuran dimulai, mereka tidak mengatakannya. Apalagi, jangan biarkan Harvey terganggu. Pada saat ini, alun-alun itu sunyi lagi. Harvey dan Tanaka Ichiro saling memandang, ekspresi mereka sangat tenang, Gubo tidak terkejut. Setelah hanya selusin detik. Wah! Tiba-tiba, dengan Tanaka Ichiro sebagai pusatnya, paksaan yang kuat dan luas menyebar, dan badai panik menggulung di sekelilingnya. Dan dia sendiri, seperti mata angin, menyapu pasir dan batu, berputar di sekelilingnya dengan cepat. Gemuruh. Bumi. Dengan radius beberapa ratus meter juga bergetar saat ini. Hanya paksaan dan nafas ini yang membuat semua orang di kejauhan merasakan tekanan yang menyesakkan. Merasakan tekanan dan napas ini, mata Harvey membeku. Terkunci. Harvey menginjak tanah, dan tanah bergetar hebat, dan sebagian runtuh. Segera setelah itu, tekanan dan napas yang mengerikan menyebar dari tubuh Harvey, seperti sungai yang berjatuhan. Aliran udara dipercepat seperti badai. Ledakan. Kedua paksaan mulai bertabrakan dengan keras, seolah-olah dua gunung tak terlihat bertabrakan, membuat suara guntur yang teredam bergulir. Segera, bumi dalam radius 1 kilometer mulai robek, dan retakan yang dalam muncul di tanah, dan retakan itu menjadi semakin lebar, dan bahkan banyak tempat telah runtuh. Semua orang di kejauhan tercengang dan merasa seolah-olah dada mereka dihancurkan oleh sesuatu yang berat. Beberapa orang dengan konstitusi yang buruk bahkan memuntahkan darah secara langsung. Mundur, mundur, teriak seseorang. Setelah itu, kerumunan yang sudah mundur beberapa ratus meter terus mundur, dan berhenti setelah mereka mundur ke jarak 1000 meter. Bahkan Xiao Bofu, Wu Zhaohui dan yang lainnya merasa sedikit kewalahan, dan buru-buru mundur 100 meter. Kedua paksaan dan napas itu bertabrakan selama beberapa menit, tetapi tidak ada pemenang. Harvey dan Tanaka Ichiro terkejut pada saat bersamaan. Ichiro Tanaka menatap Harvey dengan ekspresi heran, dia tidak menyangka bahwa anak laki-laki di depannya dapat menahan tekanannya dengan kultivasinya di tahap awal alam Fientin. Harvey juga terkejut, sepertinya kekuatan orang ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pikiran kedua orang itu melintas, dan kemudian mereka berteriak keras pada saat bersamaan. Pertempuran. Tanda hubung. Bang! Ledakan. Keduanya menginjak tanah pada saat yang sama, tanah runtuh menjadi dua lubang, dan kemudian tersapu satu sama lain. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat bergegas keluar, otot dan tulang Harvey telah terpengaruh. Otot-otot di tubuhnya membengkak dan menonjol, dan urat serta pembuluh darahnya menonjol seperti naga bertanduk. Untuk sementara waktu, tubuhnya mulai berlari dengan kecepatan tinggi seperti mesin, memobilisasi aliran kekuatan yang kuat. Dalam sekejap, jarak antara keduanya telah menyempit. Menghunus pedang. Tanda pisah. Bas. Suara pedang yang tajam bergema. Cahaya dingin yang tajam, seperti pelangi panjang yang menembus matahari, melesat melintasi langit dan langsung menuju dada Harvey. Pedang ini sangat cepat, hampir mencapai puncaknya. Kecuali Xiao Bofu, Wu Zhaohui dan Li Wensan, tiga tetua yang hadir melihat bayangan pedang, tetapi yang lain tidak melihat apa-apa. Namun, Harvey melihat lintasan pedang, jadi ketika pedang itu datang, dia langsung memutar pukulan, menciptakan riak kekuatan dan meledak. Dalam sekejap, tinju dan pedang terbanting bersama. Ledakan. Ada. Badai petir di tanah, seolah-olah langit runtuh. Menggigit-menggigit. Dengan dua di tengah, lempengan marmer di sekitarnya terbelah secara paksa oleh energi pedang dan dihancurkan oleh angin tinju. Selain itu, tanah di bawah kaki mereka tidak tahan lagi dengan tekanan berat dari keduanya dan mulai runtuh. Kekuatan destruktif itu menakutkan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan yang baru saja ditinju Harvey dan pedang yang diayunkan Ichiro Tanaka. Namun, dalam tatap muka ini, mereka berdua hanya bertengkar, dan mereka tidak saling menyakiti sedikitpun. Melihat bahwa tanah akan runtuh, Harvey dan Tanaka Ichiro saling memandang, lalu menginjak tanah pada saat yang sama, dan mundur ke belakang. Dalam sekejap, keduanya terpental lebih dari 50 meter.
Ketika keduanya mendarat dengan mantap, di area yang mereka lawan, sebuah lubang yang dalam dengan diameter lebih dari 20 meter dan kedalaman 5 atau 6 meter muncul di tanah. Selain lubang raksasa ini, ada selokan yang panjangnya lebih dari 20 meter dan lebar setengah meter yang melewati lubang raksasa ini. Bab 493. Melihat adegan ini, semua orang merasa bahwa hati mereka akan melompat keluar. Mengerikan. Keduanya hanyalah monster. Bagaimana mungkin kekuatan penghancur yang mengerikan itu disebabkan oleh tenaga manusia? Selain itu, semua orang juga menemukan bahwa dalam konfrontasi barusan, saya khawatir mereka berdua bahkan tidak menunjukkan 30% dari kekuatan mereka, tetapi hanya menguji satu sama lain. Jika keduanya berperang dengan seluruh kekuatan mereka, seberapa menakutkan kekuatan penghancurnya? Tak terbayangkan. Keduanya hanya berhenti selama kurang dari 10 detik, dan kemudian terus menyerang dan membunuh satu sama lain. Keciut. Dalam sekejap mata, keduanya sudah melewati puluhan meter dan saling mendekat. Tebasan iblis. Ichiro Tanaka menebas ke arah Harvey dengan pedang di satu tangan. Desir. Pedang. Ditebas, angin suram meledak, hantu menangis dan serigala melolong. Banyak orang merasakan sakit kepala yang membelah hanya dengan mendengar suara ini. Dengan suara hantu dan serigala yang melolong, gas pedang berubah menjadi tengkorak hitam dan ungu, dan mereka dihancurkan ke arah Harvey. Sebelum pedang ini jatuh, tanah sudah dipotong dari retakan. Potongan-potongan batu terbang, dan kemudian hancur dalam sekejap. Menghadapi tengkorak yang mengaum dan energi pedang tajam yang menyapu, Harvey tidak takut sama sekali. Matanya seperti listrik, menatap lurus ke depan, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia membanting kakinya ke tanah. Ada ledakan keras, seluruh alun-alun bergetar hebat, batu tulis meledak dan melesat ke segala arah. Segera, Harvey mengangkat lengan kanannya, kekuatannya langsung dimobilisasi, dan riak kekuatan berosilasi, tinjunya mengepal, dan dia langsung menyerang. Ledakan. Dengan satu pukulan, momentumnya seperti kilat, seolah-olah akan menghancurkan gunung dan sungai. Kekuatan arogan dan mendominasi menyebar, langsung memblokir tengkorak bersiul dan energi pedang hancur di depan. Ledakan. Bum bum bum. Suara tabrakan sengit bergema, dan sepertinya beberapa rudal telah meledak di langit dan di tanah. Tengkorak bersiul semuanya hancur, dan energi pedang yang tajam juga terkoyak. Kekuatan kekerasan langsung mengguncang Harvey dan Ichiro Tanaka kembali lagi. Harvey dengan cepat menstabilkan tubuhnya, dan kemudian membanting kakinya, seperti anak panah, dan menembak ke arah Ichiro Tanaka. Pada saat mendekati Ichiro Tanaka, Harvey melompat, melepaskan pukulan lain, dan membanting Ichiro Tanaka dengan marah. Panjang. Dengan satu pukulan, itu seperti puncak gunung Tai, dan tanah dengan radius puluhan meter langsung tenggelam lebih dari 10 cm, dan kemudian langsung retak. Kekuatan tirani itu seperti tsunami, dan akan melahap Ichiro Tanaka. Tanaka Ichiro mengerang dengan kimono putih, tapi dia terkoyak oleh gaya tinju ini. Bocah bau, meskipun kekuatanmu sangat kuat, tidak mungkin membunuhku. Dan aku pasti akan bisa membunuhmu. Pada saat ini, dia akan terus meningkatkan kekuatannya, bersiap untuk membunuh Harvey dalam satu gerakan kali ini. Satu pisau mengalir. Beruang yang kejam. Sua. Dengan pedang terpotong, energi pedang hitam dan ungu langsung berubah menjadi beruang raksasa. Aduh. Beruang raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengaum, lalu mengayunkan cakar beruang besar dan menamparnya. Ledakan. Kedua. Kekuatan bertabrakan dengan liar, seperti langit runtuh. Tanah di bawah kaki Ichiro Tanaka terus runtuh, dan lubang besar muncul. Harvey dikejutkan oleh kekuatan ini dan terbang keluar. Namun, yang mengejutkan Ichiro Tanaka adalah bahwa Harvey tidak terbelah dua oleh pedang ini. Meskipun terlempar, tubuhnya benar-benar tidak terluka dan tidak menderita luka apapun. Sial. Bagaimana fisik anak ini bisa begitu kuat? Tanaka Ichiro kaget, jelas dia tidak menyangka fisik Harvey begitu tirani. Namun, dia tidak berhenti pada titik ini, tetapi tubuhnya melintas seperti badai petir, mengejarnya. Kecepatannya luar biasa cepat. Hanya dalam sekejap, dia melewati 50 atau 60 meter dan mendekati Harvey. Mati. Tanaka Ichiro berteriak, mengepalkan pedang di kedua tangannya, dan mengayunkan beberapa pedang ke arah langit secara berurutan. Satu pisau mengalir. Tornado. Banteng barbar. Harimau hitam. Om. Tubuh. Pedang bergetar hebat, pedang ki seperti pelangi, dan badai pedang ki menggulung, mengembun menjadi banteng dan harimau yang ganas, dan menyerang Harvey di udara dengan tren tim ganda. Tiga pedang keluar sekaligus, dan pedang ki dan kekuatan pedang yang meletus sudah tak terbendung. Ketika semua orang di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka akan menjadi gila. Lepaskan aku. Belum lama ini, orang ini mampu mengalahkan satu orang dengan satu pedang, tapi sekarang, untuk menghadapi Holaye, dia telah menggunakan tiga pedang sekaligus. Sepertinya itu karena Tuan Harvey membuatnya merasa berbahaya, jadi dia berencana untuk membunuh Tuan Harvey sekaligus. Aku tidak tahu apakah Tuan Harvey bisa menghentikannya. Tuan Harvey, ayolah. Semuanya berpegangan tangan tinju, berteriak keras, tidak dapat mengendalikan dirinya dengan kegembiraan, seolah-olah dia sedang bertarung. Melihat tornado pedang ki banteng dan pedang ki harimau ganas menyerang dan membunuhnya, mata Harvey membeku, seolah-olah dua sinar dingin melesat keluar. Dia melemparkan tendangan voli ke udara, mengepalkan tangan kanannya, mengerahkan semua kekuatan fisik yang bisa dikerahkan, dan kemudian meninju. Ledakan. Pukulan. Ini beberapa kali lebih kuat dari pukulan yang barusan dilempar. Dengan satu pukulan, area kecil di sekitarnya sepertinya telah jatuh, membuat suara berderak. Lalu, bom, tornado, banteng, dan harimau hitam bertabrakan dengan tinju Harvey, membuat suara gunung runtuh. Meskipun Ichiro Tanaka adalah yang pertama menyerang, Harvey menjatuhkannya dengan tiba-tiba. Melihat ini, Ichiro Tanaka terkejut dan pada saat yang sama, tanpa ragu-ragu, pedang lain menebas dengan marah.
3 pedang telah dipotong sekarang, dan sekarang ini adalah pedang keempat, dan pedang Ki telah meningkat tajam lagi. Harvey tidak menyangka serangan Ichiro Tanaka datang begitu cepat, sehingga tubuhnya menjadi stabil dan terguncang terbang lagi. Itu terbang 50 atau 60 meter, dan hanya mendengar ledakan keras. Harvey langsung menghancurkan lubang di platform tinggi melingkar tidak jauh, dan seluruh orang terkubur di dalamnya. Namun, ini bukan akhir. Tanaka Ichiro mengepalkan pedang panjang di kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan kemudian dengan keras bergerak menuju platform tinggi melingkar tempat Harvey jatuh, dan menebas pedang lagi. Aliran sekali tembak. Pedang Dewa Kematian. Sebuah pedang menebas dengan liar, membelah bumi, dan platform tinggi melingkar itu seperti kue, dan langsung terbelah dua. Ledakan. Kerikil beterbangan, asap mengepul, dan sosok Harvey sama sekali tidak terlihat. Hah! Ichiro Tanaka menghela nafas panjang, lalu menghentikan serangannya. Beberapa tetes keringat mengalir dari dahinya, dan napasnya sedikit tidak teratur. Sudah 3 tahun, sejak dia memulai magangnya, dia belum pernah menghadapi musuh yang begitu kuat dan sulit, dan dia telah memaksa dirinya untuk melakukan hampir semua aksi Yi Dao Liu. Namun, menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Harvey, tidak mungkin untuk menghentikan 5 pedang berturut-turut yang dia pukul. Oleh karena itu, anak laki-laki Harvey itu pasti sudah mati. Bab 494. Pada saat ini, tidak ada gerakan di platform tinggi, hanya debu tebal yang bergulir. Semua orang yang hadir tercengang. Mungkinkah, Tuan Harvey, terbunuh? Seorang pria parubaya menelan ludah dan bertanya dengan suara gemetar. Bagaimana mungkin? Tentu tidak. Siapa Holaye, yang merupakan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Cina Selatan, bagaimana mungkin kalah dari kotoran bangsa Sakura? Benar. Holaye tidak akan dikalahkan, kita harus percaya pada Tuan Harvey. Tetapi jika Tuan Harvey tidak mati, mengapa sekarang tidak ada gerakan sama sekali? Kerumunan mulai berdiskusi, ada yang khawatir, gugup, curiga, dan marah. Xiao Bofu, Wu Zhaohui dan yang lainnya juga menatap platform tinggi di kejauhan, kepalan tangan mereka terkepal, dan hati mereka berada di tenggorokan. Bagaimanapun, harapan mereka sekarang terletak pada Harvey, jika Harvey mati, tidak ada dari mereka yang bisa hidup. Mu Erlene, Qin Hongye, dan Fu Qingzu juga menatap area itu dengan cermat, bibir merah mengerucut, tinju terkepal, jantung mereka berdetak lebih cepat, dan wajah mereka penuh kekhawatiran. Pada saat ini, pusat alun-alun. Tanaka Ichiro melirik ke platform tinggi lagi, dan setelah memastikan bahwa tidak ada gerakan, dia bersiap untuk menarik pedangnya. Tuan Tanaka, pria itu, apa dia benar-benar mati? Tanya Dongguota dengan suara gemetar. Mati. Tanaka Ichiro mengangguk dengan percaya diri dan berkata dengan bangga, sejauh ini, tidak ada yang selamat dari 5 pedangku yang berturut-turut. Oh. Tiba-tiba, sebuah suara datang. Benarkah? Suara lain datang. Apakah kamu yakin? Suara ketiga datang. Mendengar suara itu, Ichiro Tanaka dan Dongguota terkejut dan melihat ke platform tinggi secara bersamaan. Xiao Bofu, Wu Zhaohui dan yang lainnya juga dengan cepat melihat ke atas. Saya melihat bahwa di platform tinggi, di dalam debu tebal yang berangsur-angsur menghilang, sesosok muncul. Ketika debu tebal benar-benar hilang, semua orang bisa melihat sosok itu dengan jelas. Harvey. Tuan Harvey. Mu Erlene, Xiao Bofu dan yang lainnya terkejut sekaligus senang. Crazy Saber juga lega dan berkata sambil tersenyum, saya hanya akan mengatakan, bagaimana Saudara York bisa mati dengan mudah, pertempuran dengan Kai Feng Yi malam itu sangat sulit, Saudara York baik-baik saja. Sekarang Saudara York telah menjadi lebih kuat. Itu akan lebih sulit. Aku akan baik-baik saja. Jian Hen juga mengangguk, dan sebuah batu besar di hatinya diletakkan. Pada saat ini, Harvey berdiri di platform tinggi, dengan tangan di belakang punggungnya, dengan senyum di wajahnya, dan tidak ada kerusakan di tubuhnya sama sekali. Seolah jurus pamungkas yang baru saja dilakukan Ichiro Tanaka tidak berguna. Harvey tidak mati. Ya Tuhan. Tuan Harvey baik-baik saja dengan serangan semacam ini, bukankah dia terlalu ganas? Dewa, bagaimana mungkin dia bisa mati? Haha. Tuan Harvey layak menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1. Di Cina Selatan, terlalu kuat, benar-benar terlalu kuat. Tuan Tanaka, bukankah kau bilang dia sudah mati? Dongguota menatap Ichiro Tanaka dan panik. Awalnya, dia mempercayai kekuatan Tanaka Ichiro, tapi sekarang dia ragu. Bisakah pria dari negeri Sakura ini benar-benar membunuh Harvey? Namun, Ichiro Tanaka tidak menanggapi kata-kata Dongguota, tetapi menatap Harvey, mengerutkan kening bersama. Dia tidak menyangka Harvey bisa menahan 5 pedang berturut-turutnya tanpa terluka. Aku masih meremehkan anak ini. Harvey memandang Ichiro Tanaka dengan setengah tersenyum, aku berkata sobat, tidakkah kamu benar-benar berpikir aku sudah mati? Sejujurnya, itu hanya pemanasan. Tidak masuk akal. Pertarungan barusan begitu sengit, apakah ini hanya pemanasan? Tentu saja, beberapa orang mempercayainya, dan beberapa orang berpikir bahwa Harvey membual. Xiao tua, apa yang dikatakan anak ini benar? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya barusan? Wu Zhaohui menatap Xiao Bofu dengan heran. Li Wensan, Fu Gongcheng dan yang lainnya juga memandang Xiao Bofu dengan curiga. Seharusnya itu benar. Xiao Bofu mengangguk dan berkata perlahan, tidakkah kamu menyadari bahwa, mulai sekarang, anak itu telah bertarung melawan Ichiro Tanaka dengan kekuatan fisiknya, dan dia tidak pernah menggunakan kultivasinya. Kekuatan. Hei! Wu Zhaohui menarik napas dalam-dalam, artinya, anak ini tidak hanya mengembangkan keterampilan eksternal yang kuat, tetapi juga keterampilan internal. Itu benar. Xiao Bofu mengangguk, jika saya menebaknya. Benar, anak ini setidaknya menyembunyikan setengah dari kekuatannya. Apa? Tersembunyi setengah dari kekuatannya. Li Wensan tertegun, dari mana? Anak ini berasal.
Mereka semua menelan tenggorokan mereka dan memandang Harvey seperti dewa. Pada saat ini, Ichiro Tanaka mencibir ketika dia mendengar kata-kata Harvey, "Wah, berhenti bicara besar. Aku tidak membunuhmu sekarang, kamu beruntung. Selanjutnya, Anda kurang beruntung." Suara itu tidak jatuh. Hus. Ichiro Tanaka melintas dan menyerang Harvey secara langsung. Tidak peduli apakah yang dikatakan Harvey barusan benar atau tidak, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan sudah dianggap sebagai generasi muda Senzu. Jenius. Karena jenius seperti itu bukan dari bangsa Sakura, dia harus dibunuh. Jika tidak, anak ini pasti akan menjadi ancaman besar bagi seni bela diri bangsa Sakura di masa depan. Dalam sekejap mata, Ichiro Tanaka telah mendekati platform tinggi. Tangan pegang pedang panjang itu erat-erat, kerahkan kekuatan terus-menerus, lalu tebas langsung ke arah Harvey Wu. Satu aliran pedang. Naga hitam besar. Om. Suara pedang yang menusuk bergema, seolah-olah akan membuat gendang telinga orang tuli. Kekuatan pedang ini meletus, dibandingkan dengan pedang sebelumnya, kekuatannya telah meningkat beberapa kali, naik. Satu langkah. Pedang itu energi berubah menjadi naga hitam dan ungu dengan energi membunuh dan aura ganas, dan membanting ke arah Harvey. Menghadapi pedang yang mengguncang langit ini, Harvey hanya tersenyum ringan, saat tangan kanan terangkat, ki sejati primordial muncul. Langsung dimobilisasi. King Lei yang lebih padat dan kasar berkumpul di tangan Harvey, seolah-olah dia sedang memegang Tian Lei. Ini. Dia. Memperhatikan bahwa King Lei Tanaka Ichiro tampak terkejut dengan energi yang menyebar. Jelas, dia tidak menyangka Harvey benar-benar menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Tidak hanya Tanaka Ichiro yang tercengang, tetapi Dong Guota juga tercengang. Xiao Bofu, Wu Zhaohui, dan lainnya bahkan lebih terpana, tubuhnya bergetar. Semua orang yang hadir menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Memegang guntur dan kilat, ya Tuhan, ini benar-benar sarana para dewa. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yang lain hanya menelan tenggorokan mereka, merasa tidak ada yang bisa mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Pada saat ini, Harvey mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk naga banjir hitam ungu yang bergegas ke arahnya. Ledakan guntur. King Lei berkumpul, terkompresi, dan meledak seketika. Ledakan. Guntur. Meledak, dan guntur biru yang menyebar dengan liar menyapu, langsung menghancurkan naga, merobek energi pedang yang melonjak, dan kemudian menghancurkannya ke arah Tanaka Ichiro sendiri. Di mana King Lei lewat, tanah terbelah dengan retakan hangus. Tidak baik. Mundur. Tanaka Ichiro tampak terkejut, dan matanya menunjukkan kengerian. Bab 495. Tanaka Ichiro jelas masih shock, dan untuk sesaat dia lupa melakukan serangan balik dan bertahan. Dia dengan cepat mengangkat pedang panjang di tangannya untuk memblokir. Ledakan. Ada. Suara guntur yang keras, dan King Lei yang kekar menabraknya. Ya. Tanda pisah. Ichiro Tanaka mengerang, dan seluruh orang terkejut dan terbang keluar. Dia terbang lebih dari 30 meter jauhnya, dan dia nyaris tidak mendarat dan menstabilkan tubuhnya. Namun, hanya dengan satu telapak tangan, ada beberapa luka darah di tubuhnya, dan ada bekas hangus. Darah menodai kimono putihnya menjadi merah, dan rambut panjang yang diikat langsung terbentang, terlihat sangat malu. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir percaya. Kata-kata Harvey barusan tidak salah. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya, dan setidaknya setengah dari kekuatannya. Memegang King Lei di tangannya, dia menghancurkan energi pedang dari Ichiro Tanaka, dan melukainya. Belum lama ini, bahkan Xiao Bofu dan yang lainnya tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Harvey tidak berhenti setelah mengambil telapak tangannya, dia melangkah keluar dan menyerang Ichiro Tanaka. Karena orang ini ingin menyembunyikan kekuatannya, dia akan memaksanya untuk menggunakan kekuatan aslinya. Anda harus melihat sendiri seberapa kuat kekuatan sejati orang ini. Alasan mengapa Harvey meningkatkan kekuatannya selangkah demi selangkah untuk melawan Tanaka Ichiro adalah untuk melihat, dengan basis dan kekuatan kultivasinya saat ini, ke langkah mana dia perlu meningkatkan kekuatannya sehingga dia dapat membunuh pembangkit tenaga listrik di tengah-tengah alam Vientiane. Tujuan melakukan ini juga memungkinkan Harvey untuk menilai tingkat efektivitas tempurnya saat ini dengan lebih baik. Apakah bisa terus melompati tantangan, di mana batas atasnya? Dalam sekejap, Harvey telah muncul di atas Ichiro Tanaka. Telapak tangan kanan Harvey, King Lei, terus berkumpul, dan kemudian ditembak jatuh. Segel guntur biru. Boom! Dengan satu tembakan telapak tangan, King Lei tampak berubah menjadi segel besar naga hijau, seperti gunung guntur, menekannya. Pada saat ini, Ichiro Tanaka berdiri di bawah dengan rambut acak-acakan, darah menetes dari tubuhnya, seolah-olah tidak ada respon. Semua orang mengira Ichiro Tanaka menyerah dan mengakui kekalahan, jadi mereka sangat gembira. Namun, pada saat King Long Leiyin mendekat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dua sinar cahaya hitam dan ungu melintas di matanya, dan niat membunuh melonjak, membuat banyak orang yang hadir ketakutan. Pada saat ini, momentum Tanaka Ichiro juga berubah. Jika dia baru saja menjadi serigala yang ganas, sekarang dia adalah harimau yang ganas. Panjang. Pemaksaan. Dan aura yang lebih ganas dan ganas menyebar dan mengukir dari tubuhnya, menyebabkan bumi dengan radius 1000 meter terguncang. Bas. Cahaya hitam berkedip. Tanaka Ichiro langsung mencabut pedang panjang hitam lainnya. Segera, dia mengepalkan dua pedang di kedua tangannya, pedang panjang perak dan pedang panjang hitam, dan menebas ke arah langit. Air pisau mengalir. Membalikkan tornado kekacauan. Hoa! Tornado hitam ungu dengan diameter 40 atau 50 meter menyapu langit dan menabrak segel guntur naga Azure. Ledakan. Segel. Guntur naga hijau bertabrakan dengan tornado hitam dan ungu dalam sekejap, membuat suara guntur. Hanya dalam satu tabrakan, energi yang menyebar telah menyebar hingga jarak 1 kilometer.
Papan tulis di tanah terangkat sepotong demi sepotong, terangkat ke udara, dan kemudian hancur. Bahkan batang baja tebal yang diletakkan di bawah batu tulis pun terkoyak. Nima ini seperti bertarung dengan dewa. Mundur. Kalau tidak mau mati, cepat mundur. Seseorang merespon dan berteriak keras. Untuk sementara waktu, orang-orang yang sudah mundur jauh terus mundur. Beberapa dari mereka mundur perlahan, dan mereka terpesona oleh dua energi yang mengalir deras, beberapa muntah darah, dan beberapa pingsan. Pada saat ini, telapak tangan Harvey terhalang. Keduanya dikeluarkan lagi. Namun, dalam sekejap, keduanya mendekat lagi dan memulai pertempuran sengit. Lagi pula, mereka berdua sudah menggerakkan perasaan mereka yang sebenarnya sekarang. Entah kamu mati atau aku mati, dan kamu tidak boleh gegabah selama 1 menit. Air Knife Style. Cross Guard Flying Slash. Pada saat mendekat, Ichiro Tanaka mengepalkan kedua pedangnya dengan kedua tangan, menyilangkannya, dan langsung memobilisasi energi sejati dan energi pedangnya secara ekstrim, dan kemudian langsung menebasnya. Desir. Pedang. Ki langsung berubah menjadi salib besar dengan api hitam dan ungu, dan itu dihancurkan ke arah Harvey. Ledakan. Kerikil. Dan batang baja yang hancur di tanah semuanya terangkat dan bergegas menuju Harvey. Menghadapi pukulan ini, Harvey masih tidak menghindar, tetapi menginjak tanah dengan kedua kaki, mengangkat telapak tangan kanannya, dan terus memobilisasi King Lei. Zizi. Dengan kondensasi King Lei yang terus-menerus, King Lei di telapak tangan Harvey menjadi mudah tersinggung. Mata Harvey berkedip dengan guntur hijau, dan guntur hijau juga berdetak di tubuhnya, dia benar-benar seperti dewa perang, berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Pada saat salib api besar mendekat, Harvey mendorong telapak tangan kanannya keluar. 9 guntur surga. Bergemuruh. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, King Lei yang kekar menyebar dengan liar, langsung menyelimuti salib api besar ini. Hanya beberapa detik. Pada saat guntur hijau menghilang, salib api hitam ungu besar juga menghilang di langit. Melihat bahwa gerakan ini gagal melukai Harvey, Ichiro Tanaka mengatupkan giginya, mengepalkan kedua pedangnya di kedua tangannya, dan menebas ke arah Harvey lagi. 2 pedang. Api neraka. Hoa. Begitu kedua pedang itu keluar, energi pedang itu vertikal dan horizontal, dan tanah dan langit dalam jarak 100 meter dari Harvey ditutupi dengan api hitam dan ungu, seperti lautan api, berjatuhan ke arah Harvey. Melihat api hitam dan ungu melonjak ke arahnya, saat Harvey mendarat, guntur hijau mengembun di telapak tangan kanannya dan menghantam tanah. Ledakan. Bumi berguncang, dan tumpukan batu setinggi 10 meter menyelimuti King Lei, berdiri seperti penjaga, melindungi Harvey di dalam. Bum bum bum. Untuk sesaat, energi pedang dan api bertabrakan dengan tumpukan batu guntur hijau, membuat suara tabrakan yang menghancurkan bumi. Setiap tabrakan menyebabkan tanah bergetar, seluruh alun-alun, dan bahkan semua rumah di gunung bergetar. Hampir 20.000 orang yang hadir benar-benar tercengang ketika melihat pemandangan ini, semuanya menatap ke tengah alun-alun dengan mata terbuka lebar, mulut terbuka, dan tubuh kaku seperti dermaga kayu. Adegan yang mereka lihat di depan mereka telah menyegarkan ketiga pandangan dan kognisi mereka, seperti menonton film seni bela diri. Kontes ofensif dan defensif ini berlangsung selama beberapa menit sebelum berhenti. Ketika api hitam dan ungu dan energi pedang menghilang, tumpukan batu guntur hijau yang berdiri di sekitar Harvey berubah menjadi bubuk dan tersebar di udara. Sial! Tanaka Ichiro melihat bahwa gerakan ini masih tidak bisa membunuh Harvey, dan meledak oleh kemarahan. Harvey! Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menahan tebasanku. Dia meraung, mengepalkan pedangnya di kedua tangannya, menyandarkan tubuhnya, hampir bersandar ke tanah, dan berlari ke arah Harvey. Suara mendesing. Kecepatannya telah ditingkatkan lagi, seperti pita hitam ungu, melesat melintasi langit. Harvey tidak ragu-ragu dan berlari untuk menemui Ichiro Tanaka. Ledakan. Dalam sekejap. Keduanya bertabrakan, seperti guntur yang meledak di telinga semua orang. Bab 496. Di lokasi di mana keduanya bertabrakan, hanya kawah besar yang meledak yang bisa terlihat. Setelah beberapa saat, keduanya telah mengubah posisi mereka dan memulai pertempuran jarak dekat. Untuk sementara waktu, hampir 20.000 orang hadir, dan hampir semua dari mereka hanya bisa melihat cahaya petir cian dan pita hitam ungu bertabrakan di mana-mana di alun-alun. Terkadang di udara, terkadang di tanah, terkadang di tepi, terkadang di rumah-rumah di sekitar alun-alun. Bum bum bum. Tanda hubung. Dong dong dong. Deru. Ledakan, guntur bergema tanpa henti. Setiap kali keduanya melewati suatu tempat, itu akan menyebabkan kerusakan besar. Kawah raksasa dilubangi di alun-alun, seolah-olah terkena beberapa meteorit. Rumah-rumah di sekitarnya juga runtuh satu demi satu, rapuh seperti kertas. Hanya dalam beberapa menit, seluruh alun-alun menjadi berantakan. Xiao Bofu, Wu Zhaohui dan yang lainnya mengepalkan tinju mereka, hati mereka sangat gugup. Meskipun pertempuran ini hanya berlangsung sekitar 10 menit, itu adalah siksaan bagi semua orang. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya, atau siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah pada akhirnya. Semua orang di Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan menaruh harapan mereka pada Harvey. Mereka tahu bahwa jika pertempuran ini kalah, Asosiasi Wushu Fujian Selatan akan jatuh ke tangan Dong Guota dan Tanaka Ichiro. Masa depan Asosiasi Wushu Minan mengkhawatirkan. Ledakan. Pada saat ini, ada raungan dari platform tinggi di tengah alun-alun. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa kecepatan Harvey dan Ichiro Tanaka telah melambat, dan semua orang bisa melihat sosok mereka. Pada saat ini, keduanya berdiri di platform tinggi yang bobrok, saling memandang. Tanaka Ichiro memiliki lebih banyak bekas luka, dan kimono putihnya hampir diwarnai merah, dan wajah serta rambutnya berlumuran darah. Dia memegang dua pedang yang memiliki beberapa celah di tangannya, terengah-engah, dan menatap Harvey dengan niat membunuh yang kuat.
Harvey juga memiliki beberapa bekas pedang berdarah di tubuhnya, dan napasnya sedikit tidak teratur. Kekuatan Tanaka Ichiro memang sangat kuat, saya khawatir dia hanya lebih kuat dari Kai Fengyi. Namun, sejak pertempuran, Harvey pada dasarnya dapat menentukan kekuatan sebenarnya dari Tanaka Ichiro. Dengan kekuatannya sendiri, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Ichiro Tanaka menghela nafas panjang, menatap Harvey dengan wajah muram, dan berkata, "Wah, harus kukatakan, kamu benar-benar kuat, kamu adalah pemain terkuat yang pernah kutemui di tahun-tahun ini. Turunlah, aku akan membunuhmu dengan jurus terkuatku. Kamu adalah orang pertama yang bisa mendorongku ke titik ini. Jadi, suatu kehormatan bagimu untuk bisa mati di bawah gerakan terkuatku. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka." Ucap Tanaka Ichiro menarik napas dalam-dalam, lalu langsung mengerahkan ki sejati di tubuhnya secara ekstrim. Dengan gelombang napas dan paksaan, seluruh platform tinggi dan seluruh alun-alun bergetar hebat. Ada semakin banyak retakan di platform tinggi, dan tanah di alun-alun juga terkoyak inci demi inci. Hanya paksaan dan aura yang menyebar membuat semua orang yang hadir gemetar. Semua orang tampaknya mengerti bahwa keduanya mungkin berencana untuk memutuskan hasilnya dengan satu langkah. Semua orang menatap platform tinggi, dan mereka tidak berani berkedip, dan mereka tidak ingin melewatkan momen apapun. Hanya dalam 1 menit. Membunuh. Tanda hubung tanda hubung. Ichiro Tanaka berteriak keras, memegang pedang di kedua tangan, dan berlari ke arah Harvey. Pada saat mendekati Harvey, Ichiro Tanaka menginjak tanah runtuh di bawah kakinya, dan tubuhnya melompat langsung ke ketinggian lebih dari 10 meter. 2 pedang. Api penyucian tanpa akhir. Ichiro Tanaka mengaum, dan aura agungnya sekali lagi ditingkatkan. Dalam sekejap. Uhuk-uhuk. Potongan-potongan batu ditarik oleh aliran udara dan terbang ke udara. Segera, seluruh langit ditutupi dengan batu-batu besar, menghalangi sinar matahari, menyebabkan seluruh platform jatuh ke dalam kegelapan. Dan, itu belum berakhir. Ketika batu itu terbang ke udara, Ichiro Tanaka berubah menjadi puluhan atau ratusan sosok. Dan setiap sosok sangat kokoh, memegang 2 pedang di tangannya, itu tidak terlihat seperti hantu. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi ketakutan yang ekstrim di wajah mereka. Mungkinkah ini kekuatan sejati Tanaka Ichiro? Ini menakutkan. Tidak manusiawi. Mati. Tanda hubung. Dalam sekejap, ratusan Tanaka Ichiro di langit berteriak pada saat yang sama, suaranya seperti lonceng, bergema di langit, seperti prajurit dewa yang turun ke bumi. Segera, ratusan Tanaka Ichiro mengayunkan pedang mereka ke arah Harvey di bawah secara bersamaan. Selain itu, postur setiap sosok yang mengayunkan pedang berbeda, tetapi kekuatannya sama, dan itu tidak melemah. Saat ratusan sosok mengayunkan pedang mereka, batu besar yang tergantung di langit seperti meteorit, menabrak Harvey. Untuk sesaat, batu itu pecah, dan ratusan pedang ki yang ganas mengamuk, dengan mudah memotong platform tinggi di bawah, dan dengan mudah membelah lempengan batu di alun-alun. Ki pedang hitam ungu itu seperti jaring besar yang menutupi langit, bergulir ke bawah, menutupi Harvey dan seluruh platform tinggi. Tidak ada keraguan bahwa gerakan ini, belum lagi membunuh 1 orang, bahkan jika ada puluhan ribu orang, dapat dengan mudah dipenggal. Langit dan tanah bergetar hebat, dan seluruh gusan tampak bergetar. Mata semua orang akan keluar. Apakah Nima ini akan menghancurkan dunia? Ini terlalu menakutkan. Melihat pukulan kuat dari Ichiro Tanaka, hati Xiao Bofu, Wu Zhaohui dan yang lainnya tergantung di tenggorokan mereka. Pertempuran. Tanda hubung tanda hubung. Harvey meraung, menginjak tanah, dan mengerahkan kekuatan daging, ki primordial dan ki kacau. Ledakan. Guntur. Menggelegar, langit runtuh dan bumi retak. Naga guntur cian dan naga hitam gelap melingkari Harvey. Matanya diselimuti cahaya hitam, dan guntur hijau menari-nari di pupilnya, seolah-olah iblis itu hidup. Tinju kekacauan primordial. Menghancurkan langit. Harvey meraung dan meninju, berlama-lama dengan King Lei dan Chaos Truki, dan meledak. Dengan pukulan, dunia bergetar, dan seluruh ruang di atas platform jatuh. Seluruh platform benar-benar runtuh, dari beberapa meter, hingga setinggi alun-alun, dan bahkan terus runtuh. Ini adalah teknik kultivasi yang telah lama dipahami Harvey. Penggabungan 2 ki sejati dari Primordial Ancient dan Chaos, kekuatan yang diberikan akan ditingkatkan tanpa batas. Dalam sekejap, pukulan ini bertabrakan dengan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke bawah, dan bertabrakan dengan ratusan pedang ki. Bum bum bum. Dalam sekejap, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya hancur sebelum mereka jatuh. Namun, ratusan pedang ki tidak semuanya runtuh, dan mereka masih dengan keras kepala melawan pukulan Harvey. Bocah bau, kamu tidak bisa membunuhku. Mati, mati. Ratusan Tanaka Ichiro menukik ke arah Harvey, dan ratusan sosok itu menunjukkan gerakan yang sama pada saat ini, yaitu kemarahan tebas. Ki pedang juga telah ditingkatkan, seolah-olah beberapa gunung berguling pada saat yang sama. Tanah tempat Harvey berdiri terus-menerus runtuh, dan kekuatan pukulannya hampir tak tertahankan, dan dia akan runtuh. Itu kamu. Harvey menggertakkan giginya, dan pukulan yang menghancurkan bumi terus membombardir. Bab 497. Harvey juga tahu bahwa ini adalah konfrontasi terakhir, dan kesuksesan atau kegagalan ada di sini. Bagaimana jika basis kultivasi pihak lain lebih tinggi dari miliknya? Perang. Bagaimana jika lawannya adalah Master Kendo? Perang. Bagaimana jika pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik yang sudah lama berdiri? Perang. Pada saat ini, hati Harvey dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Saya adalah dewa perang, saya dilahirkan untuk bertarung, dan saya bertarung sepanjang hidup saya. Jika seseorang menolak untuk menerimanya, hancurkan dia. Jika tanah menolak untuk menerimanya, hancurkan. Jika langit tidak menerimanya, hancurkan. Pertempuran-pertempuran. Earth Split. Reinkarnasi. Diam.
Harvey berteriak keras, dan 3 gerakan terakhir dari Primordial Chaos Fist ditampilkan secara bersamaan. Kekuatan pukulan ini telah meningkat puluhan kali lagi. Dengan satu pukulan, seolah-olah naga guntur cian dan naga gila hitam terjerat bersama, dan menabrak Ichiro Tanaka yang menukik ke bawah. Ledakan. Suara. Awan yang menusuk dan bebatuan yang retak bergema di langit. Salah satu sosok Tanaka Ichiro menghilang. Lalu, bang bang bang, ada. Serangkaian suara menderu lainnya, dan semua sosok yang telah diubah oleh Tanaka Ichiro menghilang, hanya menyisakan tubuh Tanaka Ichiro. Energi pedang yang perkasa juga telah melemah secara ekstrim. Ini, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tanda pisah. Mata Tanaka Ichiro memerah, dan raungan melengking keluar dari mulutnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pukulan Harvey telah mengenai dadanya. Naga guntur cian dan naga gila hitam menabraknya secara langsung, menghancurkan organ dan tulang internalnya. Tanda pisah. Ichiro Tanaka berteriak, dan seluruh orang itu melintasi parabola di udara, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan matanya melebar tiba-tiba, matanya penuh dengan keengganan, kesedihan dan ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, dengan kekuatannya yang kuat, dia akan mati di sini ketika dia datang ke China kali ini. Tuan, maafkan aku telah mempermalukan orang tuamu. Dia tidak menutup matanya sampai dia mati. Segera, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Platform tinggi di tengah alun-alun hilang, dan hanya ada lubang besar dengan diameter lebih dari 50 meter dan kedalaman 10 meter. Ada 2 sosok di reruntuhan di kedua ujung lubang besar ini. Salah satunya adalah Harvey berdiri di sana dengan bangga. Salah satunya adalah Ichiro Tanaka, yang terbaring tak bergerak di tanah. Semua orang menatap kosong ke arah Harvey, lalu menatap Ichiro Tanaka. Untuk waktu yang lama, Ichiro Tanaka tidak bergerak lagi. Mati, laki-laki bernama Ichiro Tanaka itu benar-benar mati. Seseorang bertanya dengan keras, dengan nada tidak yakin dalam suaranya. Yang lain juga menelan, tidak yakin. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Ichiro Tanaka barusan begitu kuat sehingga dia benar-benar tidak manusiawi. Namun, setelah menunggu beberapa saat, Ichiro Tanaka masih tidak bergerak. Semua orang tahu bahwa Ichiro Tanaka benar-benar mati. Tuan Harvey. Seseorang mengangkat kepalan tangan dan berteriak. Tuan Harvey. Tuan Harvey. Tuan Harvey. Untuk sesaat, hampir 20.000 orang yang hadir mengangkat tangan dan berteriak. Seluruh alun-alun benar-benar mendidih. Semua orang memandang Harvey dengan kekaguman dan kekaguman yang mendalam. Tidak ada keraguan bahwa setelah pertempuran ini, reputasi Harvey akan mengguncang seluruh Tiongkok Selatan, bergema di seluruh Shenzhou, dan bahkan menyebar ke negeri Sakura. Saya khawatir akan ada banyak orang di seluruh wilayah Cina Selatan, yang akan menyerah kepada pria ini dan mengikuti pria ini. Dia adalah Raja Cina Selatan yang sebenarnya, dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Cina Selatan, dia adalah orang yang menutupi langit dengan satu tangan dan menyerukan angin dan hujan di Cina Selatan. Saat ini, Harvey berdiri dengan tenang di tengah alun-alun, matahari menyinari dirinya, seperti dewa. Harvey sangat baik. Sungguh lega. Siapapun berani menjadi sombong. Di sini, dan bahkan tidak melihat apa tempat ini. Song Li, Li Tanggang, Jiang Wenhu dan yang lainnya terkejut. Bersemangat tak henti-hentinya, matanya memerah, dan dia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Mata Xiao Bofu, Wu Zhaohui dan Li Wensan semuanya basah. Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan telah menyelamatkannya. Berkat Tuan Harvey, jika bukan karena dia, kami orang tua akan benar-benar menjadi pendosa Asosiasi Wushu Fujian Selatan. Wu Zhaohui berkata dengan air mata dan emosi. Ya, terima kasih kepada Tuan Harvey. Li Wensan mengangguk lagi dan lagi, tidak dapat berbicara dengan penuh semangat. Xiao Bofu menghela nafas dalam-dalam dan bergumam, ini cara untuk memiliki anak. Air mata ayah dan putri Fu Gongcheng dan Fu Qingzu tidak bisa berhenti mengalir. Mereka penuh rasa terima kasih satu sama lain, jika bukan karena Harvey, balas dendam besar mereka tidak akan bisa membalas dendam begitu cepat. Mu Diange dan Qin Hongye juga sangat bersemangat, dan mereka berharap bisa memeluk pria di depan mereka dan menciumnya dengan ganas. Meskipun Harvey belum secara resmi menyetujui mereka, mereka berdua telah menganggap diri mereka sebagai wanita Harvey. Mereka sangat bangga dan bangga pada Harvey. Ini adalah pria yang mereka sukai. Berdiri tegak, tak tertandingi di dunia. Zheng Yongxing sangat gembira melihat Harvey dikagumi dan disembah oleh ribuan orang. Pan Xiaoyue dan Zheng Yingying sama-sama merasa pahit di hati mereka dan sangat menyesal. Apa yang Pan Xiaoyue pikirkan adalah bahwa Harvey awalnya adalah menantu dari keluarga Zheng mereka, dan ketika Harvey ada di sini, mengapa keluarga Zheng mereka tidak terbang ke langit? Tapi dia membencinya, menghinanya, mengejeknya, dan tiba-tiba mengusir menantu kura-kura emas itu. Apa yang Zheng Yingying pikirkan dalam hatinya adalah bahwa dia dan Harvey telah menjadi kekasih masa kecil sejak kecil dan memiliki kelebihan bawaan. Jika Anda tidak memiliki mata anjing untuk memandang rendah orang lain, jika Anda bisa memperlakukannya sedikit lebih baik, maka Anda bisa menjadi wanitanya. Tapi dia secara paksa memutuskan persahabatannya dengan dia. Belum lama ini, saya mengatakan bahwa saya tidak akan pernah menyesal menolak Harvey. Tapi sekarang, dia menyesalinya, sangat menyesalinya. Pada saat ini, pusat alun-alun. Harvey tidak memperhatikan Ichiro Tanaka, tetapi berjalan menuju Dong Guota dan Dong Haotian serta putra mereka tidak jauh. Pop, pop, pop. Setiap kali Harvey mengambil langkah, ayah dan anak itu merasa bahwa hati mereka dipukul oleh palu yang berat. Kamu, jangan ke sini. Jangan ke sini. Jika Anda mengambil satu langkah lebih jauh, saya akan bersikap kasar kepada Anda. Dong Haotian meraung pada Harvey dengan tegas. Tapi, suaranya bergetar, dan dia tidak percaya diri sama sekali. Harvey tidak memperhatikan Dong Haotian sama sekali, tetapi terus bergerak maju.
Ayah, apa yang harus kita lakukan? Lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Dong Haotian bertanya kepada Dong Guota dengan gemetar. Dong. Guota sudah dalam keadaan kebingungan saat ini, dan dia benar-benar panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menyangka bahwa bahkan Tanaka Ichiro tidak dapat membunuh Harvey. Segera, Harvey sudah ketika dia berjalan di depan mereka berdua. Dong Haotian langsung diabaikan olehnya. Harvey hanya menatap Dong Guota dengan wajah tenang, dan berkata dengan ringan, Dong Guota, menurutmu bahwa Anda dapat memainkan semua orang di telapak tangan Anda jika Anda menemukan pendukung. Apakah Anda pikir Anda bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan? Sekarang orang kepercayaan Anda sudah mati, dan pendukung Anda juga mati, apalagi yang ingin Anda katakan. Awalnya semuanya di bawah kendali saya, dan semuanya berjalan sesuai harapan saya. Hanya saja saya menghitung semuanya, tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk masuk. Hahaha. Sayang sekali, tinggal selangkah lagi. Dong Guota tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh keengganan. Bab 498. Setelah itu, Dong Guota menatap Harvey dengan wajah garang, dan meraung, Harvey. Meskipun saya gagal, saya, Dong Guota, masih menjadi anggota Asosiasi Wushu Fujian Selatan. Anda tidak memenuhi syarat untuk menghakimi saya. Dong Guota, apalagi Tuan Harvey tidak memenuhi syarat untuk menghakimi Anda. Sekarang di antara kita semua, orang yang paling memenuhi syarat untuk menilai Anda adalah Tuan Harvey. Sebuah teriakan keras datang. Saya melihat Fu Qingzu datang bersama Fu Gongcheng, yang menggunakan kursi roda. Di belakang, Xiao Bofu, Wu Zhaohui dan yang lainnya juga mengikuti. Apa maksudmu? Dong Guota tampak tercengang, menatap Fu Gongcheng lekat-lekat, Harvey hanyalah orang luar, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menilaiku? Siapa bilang Tuan Harvey adalah orang luar? Mata dingin. Menatap Dong Guota, dia berseru, biarkan saya memberitahu Anda, Tuan Harvey adalah agen Presiden Ning. Xuanwu Token, Presiden Ning ada di tangan Tuan Harvey. Apakah menurut Anda Tuan Harvey memenuhi syarat untuk menghakimi Anda? Dia adalah agen Presiden Ning. Dong Guota tampak tidak percaya, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak percaya. Harvey menyipitkan mata dan mengeluarkan sepotong dari sakunya. Dipajang di depan Dong Guota, kalau begitu, lihat, apa ini? Dong Guota menatap token di tangan Harvey, dan tiba-tiba pupil matanya mengecil dan tubuhnya gemetar. Keputusan Xuanwu. Ternyata itu adalah keputusan Xuanwu. Anak ini sebenarnya memiliki perintah Xuanwu. Mungkinkah anak ini benar-benar agen Presiden Ning? Bahkan jika dia tidak percaya, dia harus percaya sekarang. Dia telah melihat Xuanwu Ling sebelumnya, jadi dia secara alami mengenalinya. Selain itu, dia tidak berpikir Harvey berani memalsukan perintah Xuanwu, atau mencuri perintah Xuanwu. Bagaimanapun, memalsukan atau mencuri pesanan Xuanwu adalah kejahatan besar. Dia tidak hanya akan dicari oleh Asosiasi Wushu Senzu, tetapi dia bahkan akan dicari oleh pemegang pedang. Karena itu, dia berani 100% yakin bahwa dekrit Xuanwu di tangan Harvey itu nyata. Tidak hanya Dong Guota yang terkejut, tetapi Xiao Bofu, Wu Zhaohui dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun Fu Gongcheng memberitahu mereka belum lama ini bahwa Harvey adalah agen Presiden Ning, dia memiliki token Xuanwu di tangannya. Namun, melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mendengarnya sangat berbeda. Harvey mengangkat dekrit Xuanwu di tangannya, dengan keras seperti lonceng, dan berkata dengan keras, murid Minan, dengarkan. Saya dipercaya oleh Presiden Ning untuk memperbaiki Asosiasi Wushu Minan. Sekarang, saya telah benar-benar memastikan bahwa Dong Guota kolusi dengan orang luar, memutilasi rekan senegaranya, dan mengganggu Asosiasi Wushu Fujian Selatan, buktinya meyakinkan, dan kejahatannya harus dihukum. Saya tahu bahwa banyak orang yang hadir pasti sangat dekat dengan Dong Guota. Namun, mulai sekarang, jika Anda bisa mengubah diri sendiri setia pada Asosiasi Wushu Fujian Selatan, saya bisa memaafkan kesalahan yang Anda buat di masa lalu. Tentu saja, jika ada yang masih terobsesi dan ingin pergi ke Dong Guota, mereka akan dieksekusi bersama. Akan menunggu. Hormati Tuan Harvey, dan bersumpah setia kepada Tuan Harvey. Bersumpahlah kepada Asosiasi Wushu Fujian Selatan. Xiao Bofu berlutut dengan satu ekspresi saleh. Wu Zhaohui dan yang lainnya juga berlutut dengan satu lutut. Jatuhkan. Untuk sementara, lebih dari 10.000 murid Asosiasi Wushu Fujian Selatan juga berlutut di tanah. Holaye perkasa. Holaye mendominasi. Saya juga akan menghormati Tuan Harvey di masa depan. Saya bersedia mengikuti Tuan Harvey. Benar, Tuan Harvey, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, selama Anda mengangkat tangan, saya akan menunggu dan melakukan apapun. Orang-orang kaya dan berkuasa yang hadir juga berteriak. Semua orang tampak hormat, disembah, dan benar-benar menyerah. Bagus sekali. Harvey mengangguk dan berkata dengan suara keras, maksudku mengeksekusi Dong Guota sekarang, apakah kamu keberatan? Tidak. Semua orang menjawab dengan keras. Melihat situasinya sudah berakhir, Dong Guota tidak dapat kembali ke langit, dia menggertakkan giginya dan berteriak pada Dong Haotian, Haotian. Pergi. Setelah mengatakan itu, Dong Guota menarik Dong Haotian dan berbalik dan berlari. Hehe, masih ingin lari. Harvey mencibir, mengelak, dan mengejarnya. Segera, Harvey menendang Dong Haotian ke tanah dengan satu tendangan, lalu menjulurkan tangan kanannya dan meraihnya ke arah Dong Guota. Pergi. Dong Guota meraung, langsung meningkatkan semua ki sejatinya, dan meninju Harvey dengan pukulan. Bagaimanapun, dia juga Presiden Fu dari Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan, basis kultivasinya berada di alam Guiyuan akhir, jadi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Sekarang dia berada di ambang keputusasaan, dia telah mengeluarkan potensi di tubuhnya.
Oleh karena itu, pukulannya bahkan lebih ganas dan menakutkan dari sebelumnya. Ledakan. Saat dia meninju, udara hancur, membuat suara gemetar. Angin dan kekuatan tinju tirani menyebar, dan segera menyapu pasir dan batu di tanah. Kekuatan pukulan ini cukup keras, dan memiliki momentum untuk menghancurkan gunung dan sungai dan menyapu 8 limbah. Namun, Harvey hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh, ekspresinya tidak berfluktuasi. Saat Dong Guota meninju, dia dengan santai mengangkat tangan kanannya. Mengangkat tangan kanannya. Ledakan. Tanda hubung. Ledakan keras. Harvey langsung meraih pukulan dari Dong Guota, dan menggunakan tubuhnya untuk menahan semua kekuatan yang keluar dari pukulan itu. Seolah-olah dia telah menerima pukulan dari seorang anak. Namun, dari pecahan batu di bawah kaki mereka, kita bisa tahu betapa menakutkannya kekuatan pukulan Dong Guota. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dong Guota tiba-tiba putus asa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Harvey, jadi dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Harvey. Tujuannya hanya untuk mengguncang Harvey kembali, untuk menciptakan ruang bagi diri Anda untuk melarikan diri. Tapi siapa tahu, Harvey memblokir pukulannya sendiri dengan begitu mudah, dan tubuhnya bahkan tidak bergerak, apalagi terguncang. Pada saat ini, Dong Guota memandang Harvey, dan merasa bahwa dia tidak berdiri di depan seseorang, tetapi gunung yang megah, gunung yang hanya bisa dia hormati. Harvey menghela nafas pelan, dan berkata ringan, Dong Guota, saat ini, kamu masih ingin melawan, kenapa repot-repot? Harvey menamparkan telapak tangannya dan memukul perut Dong Guota dengan keras. Tentu saja, telapak tangan Harvey ini menahan kekuatan dengan sangat baik. Bang! Bunyi tumpul terdengar. Ah! Tanda pisah. Dong Guota berteriak, tubuhnya mundur lagi, dan kemudian dia berlutut di tanah dengan buk. Darah tumpah dari sudut mulutnya, dan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah terkuras. Dia terkejut dan matanya melebar, menyadari fakta yang menakutkan. Dantian saya rusak. Kultivasi bukanlah apa-apa. Segera, seluruh wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia telah menjadi bodoh. Dong Guota, jika aku ingin membunuhmu, itu mudah. Tapi kamu berhutang ini pada mereka. Karena, aku ingin memberikan hidupmu untuk Fu Gongcheng dan Fu Qingzu. Aku tidak akan membunuhmu. Segera, Harvey menendang Dong Haotian dengan tendangan lain. Presiden Fu dan Qingzu, ayah dan anak ini akan diserahkan kepadamu. Harvey datang. Ayah dan putri Fu Gongcheng dan Fu Qingzu memandang Harvey dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian mata mereka beralih ke Dong Guota dan Dong Haotian. Dong Guota menyadari bahwa hidupnya dalam bahaya, dia segera bangun, dan berlutut langsung ke arah Fu Gongcheng dan Fu Qingzu. Bab 499. Ketika Dong Haotian melihat ayahnya berlutut, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan buru-buru berlutut ke arah Fu Gongcheng dan Fu Qingzu. Dong Guota memandang Fu Gongcheng dengan panik, dan berteriak dengan ingus dan air mata, Presiden Fu, tolong biarkan aku dan putraku pergi. Presiden Fu, aku sia-sia sekarang. Tidak mungkin mengancammu lagi di masa depan, jadi perlakukan saya seperti kentut. Juga, saya tidak ingin kekayaan yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, saya akan memberikan semuanya kepada Anda, saya hanya meminta Anda untuk menyelamatkan hidup kami. Berbicara, Dong Guota bersujud putus asa, dahinya patah, dan dia tidak peduli sama sekali. Presiden Fu, selamatkan hidupmu. Maafkan hidupmu. Dong Haotian juga buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan, air mata dan ingus menutupi wajahnya. Melihat penampilan Dong Guota dan Dong Haotian yang memohon belas kasihan, Xiao Bofu, Wu Zhaohui dan yang lainnya menjentikkan lengan baju mereka, merasa sangat malu. Bagaimanapun, Dong Guota juga adalah Presiden Fu dari Asosiasi Wushu Fujian Selatan sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak memiliki garis bawah dan sangat serakah untuk hidup dan takut mati. Nima, ayah dan anak ini benar-benar keras kepala. Berlutut ketika mereka mengatakan mereka berlutut, dan menangis ketika mereka menangis. Sungguh menakjubkan. Kuang Dao tampak menghina. Pengecut. Jian Hen juga merespons dengan tiba-tiba. Bakat semacam ini adalah yang paling menakutkan. Zhao Tianxun menjawab dengan suara yang dalam. Mengerikan. Crazy Blade mencibir. Saudara Zhao, orang seperti itu lembut, apa yang menakutkan? Jian Hen juga menatap Zhao Tianxun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu lupa apa yang dilakukan orang ini sebelumnya? Orang ini melakukan semua yang dia bisa untuk mencapai tujuannya, bahkan anggota keluarga orang lain. Jika orang ini bertahan hari ini, saya khawatir begitu orang ini mendapatkan kekuatan di masa depan, dia pasti akan meluncurkan balas dendam yang lebih gila. Zhao Tianxun berkata. Perlahan, dan kemudian bertanya, bukankah orang seperti itu menakutkan? Masuk akal. Crazy Blade mengangguk. Kalau begitu, tidak ada Erlene yang tidak membunuhnya secara langsung. Karena kakak York telah berjanji pada Nona Fu untuk membiarkan Nona Fu membalas dendam, jadi tentu saja kakak York tidak akan mengingkari janjinya. Zhao Tianxun tersenyum dan melanjutkan. Tentu saja, jika Nona Fu tidak membunuh Dong Guota dan Dong Haotian, saudara York pasti akan melakukannya. Kenapa? Kali ini? Jian Hen bertanya. Zhao Tianxun tersenyum dan berkata, karena kakak York lebih pintar dari kita, dan dia juga bisa memahami hati orang. Baik dan jahat, setia dan jahat, hitam dan putih, Erlene dapat melihatnya sekilas. Oleh karena itu, menurut saya, saudara York mungkin sudah melihat melalui karakter Dong Guota. Kuang Dao dan Jian Hen tiba-tiba mengangguk, dan menatap Harvey dengan lebih kagum dan kagum. Pada saat ini, Fu Gongcheng dan Fu Qingzu hanya menatap Dong Guota dan Dong Haotian dengan dingin, melihat mereka memohon belas kasihan, tidak ada ekspresi di wajah mereka. Berfluktuasi. Melihat mereka berdua tidak berbicara, Dong Guota terus menangis, Presiden Fu, kakak tertua, aku mohon, demi bertahun-tahun kenalan dan persaudaraan kita, tolong lepaskan aku.
Saudaraku, apakah kamu sudah melupakan masa lalu? Kami dikenal sebagai dua pahlawan asosiasi seni bela diri Fujian Selatan, mitra emas. Selama kita berdua keluar, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Persaudaraan di antara kita sangat berharga, dan kita tidak bisa begitu saja mengatakannya dan menghancurkannya. Diam. Mata Fu Gongcheng merah, air mata mengalir di matanya, dia menggertakkan giginya, dan meraung, kamu masih tahu kita bersaudara. Apakah Anda masih tahu bahwa saya adalah kakak laki-laki Anda? Katakan padaku, bagaimana aku memperlakukanmu dengan salah? Di mana aku minta maaf padamu? Tapi kenapa kau mengkhianatiku, kenapa kau membunuhku? Jika Anda hanya menyakiti saya, itu saja, mungkin saya akan menjaga cinta lama saya dan menyelamatkan hidup Anda. Tapi kamu tidak boleh menyerang istri dan anak-anakku. Itu iparmu, itu keponakanmu, bagaimana kamu mendapatkannya? Apakah kamu masih manusia? Apakah hati nurani Anda masih ada? Aku khawatir hatimu sudah lama dimakan anjing. Apakah Anda tahu apa yang salah sekarang? Apakah kamu takut sekarang? Terlambat. Saudaraku, aku salah. Dong Guota tersedak dengan desisan. Aku tidak punya saudara sepertimu. Aku juga bukan saudaramu. Saya harus membalas dendam membunuh keluarga saya. Fu Gongcheng menutup matanya sedikit, lalu perlahan membukanya, matanya sudah kejam. Dia melambaikan tangannya, Qingzu, suruh mereka pergi. Ya. Fu Qingzu mengeluarkan parang Liu Yue dari pinggangnya, wajahnya membeku, dan berjalan menuju Dong Guota dan Dong Haotian. Qingzu, keponakan, jangan bunuh aku. Saya paman Dong Anda, tapi saya melihat Anda tumbuh dewasa. Apakah kamu lupa? Di masa lalu, karena kamu tidak berlatih keras, ketika orang tuamu ingin memukulmu, paman Dong yang melindungimu. Anda tidak bisa melakukan ini, Anda tidak bisa membunuh saya. Dong Guota berteriak, jatuh ke tanah, dan terus bergerak ke belakang. Fu Qingzu menatap Dong Guota dan mengatakan setiap kata, dulu kamu adalah paman Dongku, tapi sekarang, kamu adalah musuhku. Anda membunuh ibu saya dan membunuh saudara saya harus membalasnya. Setelah selesai berbicara, Fu Qingzu membalik pergelangan tangannya, dan parang Liu Yue menebas cahaya dingin, dan juga memotong leher Dong Guota. Memem. Dong Guota menutupi lehernya, melebarkan matanya, membuka mulutnya, dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah berjuang selama setengah menit, Dong Guota jatuh ke tanah dengan ledakan, benar-benar mati. Ah! Tanda pisah. Dong Haotian berteriak ngeri, bangkit, dan berbalik untuk lari. Namun, ketika dia berbalik, Fu Qingzu sudah menggorok lehernya. Dong Haotian jatuh dengan keras ke tanah, mengejang beberapa kali, dan kemudian mati. Melihat adegan ini, Harvey mengangguk puas. Dia masih khawatir Fu Qingzu tidak akan bisa bergerak. Tapi sekarang setelah saya melihatnya, saya berpikir lebih. Meskipun wanita ini lembut dan baik, dia juga dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, dan tidak akan dengan bodohnya bersikap baik kepada musuh. Setelah membunuh ayah dan anak Dong Guota dan Dong Haotian, Fu Qingzu langsung berlutut di tanah dan mendesis di langit, Bu, kakak laki-laki kedua, Qingzu tidak membalas dendam untukmu. Setelah berbicara, emosi yang dimiliki wanita itu ditekan untuk waktu yang lama benar-benar ledakan, menangis. Fu Gongcheng, yang sedang duduk di kursi roda, terus menyeka air matanya. Semua orang yang hadir menghela nafas ketika mereka melihat adegan ini, dan mereka tidak bersimpati pada Dong Guota dan Dong Haotian. Kedua orang ini harus dibunuh. Mu Erlene dan Qin Hongye melangkah maju dan menghiburnya untuk beberapa saat sebelum Fu Qingzu berhenti menangis, dan suasana hatinya akhirnya membaik. Harvey melangkah maju dan tersenyum, Presiden Fu, sekarang setelah masalahnya selesai, sisanya akan diserahkan kepada Anda. Saya benar-benar menyesal bahwa alun-alun ini dihancurkan oleh saya. Mendengar ini, Fu Gongcheng dan Yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Harvey tersenyum pada Fu Qingzu lagi dan berkata, Qingzu, orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian, kamu harus melihat ke depan dengan harapan ibumu dan anakmu. Saudara, hidup lebih baik. Yah, saudara Harvey, begitu. Fu Qingzu mengangguk patuh. Harvey ingin mengulurkan tangannya untuk meremas wajah gadis itu, tetapi ketika dia melihat bahwa Mu Erlene dan Qin Hongye ada di sana, dia menahan diri. Fu Gongcheng tersenyum dan berkata, Tuan Harvey, prosedurnya untuk pengalihan harta, tidak bisa ditunda, harus dilakukan secepatnya. Bab 500. Harvey menggaruk kepalanya dengan tidak percaya, Presiden Fu, Anda masih mengingatnya, saya sudah melupakannya, mengapa Anda tidak melupakannya? Jadi, jika Anda memiliki sesuatu yang berguna bagi kami di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Bahkan jika pesanan Xuan Wu Anda ditarik suatu hari nanti, Anda tetap milik kami sahabat. Itu benar. Tuan Harvey, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Xiao Bofu, Wu Zhaohui, Li Wenshan, Song Li dan yang lain semua membungkuk pada Harvey. Harvey tersenyum, oke, jika sesuatu benar-benar terjadi di masa depan, aku pasti akan menemukanmu. Ngomong-ngomong, kamu masih harus menghadapi banyak hal, maka kita akan pergi dulu, dan kita akan mendapatkan bersama nanti ketika kita punya waktu. Fu Gongcheng dan Paman Xiao Fu dan yang lainnya semua berdiri dan mengangguk, dan di dalam hati mereka pihak lain semakin menghargai. Pemuda ini murah hati, jujur, dan bersahaja, tidak buruk. Setelah itu, Harvey membawa Mu Diange, Qin Hongye dan yang lainnya untuk bersiap meninggalkan alun-alun. Tuan Harvey, tunggu, ada yang ingin kukatakan padamu. Xiao Bofu dengan cepat mengejarnya. Ada apa? Harvey berbalik. Wajah Xiao Bofu sedikit tenggelam.
Tuan Harvey, melalui ilmu pedang yang digunakan Ichiro Tanaka, saya dapat memastikan bahwa ilmu pedangnya diwarisi dari keluarga Miyamoto dari negeri Sakura. Apalagi dengan kekuatan dan kultivasi Ichiro Tanaka, saya takut dia berada di status keluarga Miyamoto tidak rendah. Sekarang setelah Anda membunuh Ichiro Tanaka, saya khawatir begitu orang-orang dari keluarga Miyamoto mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan menyerah. Jadi, Tuan Harvey, Anda harus khawatir. Penatua Xiao, apakah keluarga Miyamoto ini sangat kuat? Harvey bertanya dengan curiga. Sangat kuat. Xiao Bofu mengangguk, keluarga Miyamoto adalah keluarga Kendo terkenal di negeri Sakura, bahkan termasuk dalam 10 besar keluarga Kendo di negeri Sakura. Keluarga ini terutama mempraktikkan ilmu pedang, dua pedang, dan membuka banyak dojo di negeri Sakura. Dikatakan bahwa tuan tua dari keluarga Miyamoto, Miyamoto Zhangji, telah mengembangkan ilmu pedangnya ke tingkat kesempurnaan, dan disebut Juggernaut oleh orang-orang negeri Sakura. Sejauh yang saya tahu, ada 4 santo pedang utama dan 1 dewa pedang besar di seluruh negeri Sakura, yang mewakili Kendo tingkat tertinggi di negeri Sakura. Miyamoto Zhangji adalah salah satu dari 4 orang suci pedang besar, dan kekuatannya tak terduga. Oleh karena itu, menyinggung keluarga Miyamoto akan sangat merepotkan. Harvey mencibir, negara peluru kecil juga telah membagi 4 santo pedang dan dewa pedang agung, dan mereka benar-benar malu untuk menaruh emas di wajah mereka. Di hati saya, hanya dewa pedang tahun Senzu kami yang merupakan dewa pedang asli. Beberapa negara Sakura secara alami tidak ada bandingannya dengan dewa pedang Senzu kita. Xiao Bofu membelai janggutnya, dan kemudian berkata, namun, saya mendengar bahwa dewa pedang dari Senzu kami dan dewa pedang dari negara bunga Sakura adalah teman, dan saya juga telah menunjukkan dewa pedang dari negara bunga Sakura. Benarkah? Tampaknya ada kesempatan di masa depan untuk bertemu dengan dewa pedang negeri Sakura. Harvey tertawa. Oke, Penatua Xiao, jangan khawatir tentang saya. Jika keluarga Miyamoto benar-benar ingin membalas dendam dari saya, maka mereka tetap bisa datang, dan Harvey tidak takut pada mereka. Juga, saya pikir Ichiro Tanaka mendukung Dong Guota, pasti ada konspirasi lain, jadi saya pikir Anda harus lebih mengkhawatirkan diri sendiri. Saya secara alami akan memberitahu Presiden Ning tentang ini. Xiao Bofu mengangguk. Akan ada janji nanti. Harvey tersenyum ringan, tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan Harvey, tunggu. Jangan terburu-buru. Tuan Harvey, ini kartu nama saya, Anda harus menyimpannya. Tuan Harvey, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, silakan. Untuk berbicara, dan aku akan melakukannya. Pada saat ini, di alun-alun semua orang kaya dan berkuasa datang dan ingin mengenal Harvey dan berteman. Harvey menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan hanya bisa menerima kartu nama yang diserahkan oleh orang-orang ini, dan kemudian menyerahkan semuanya kepada Zhao Tianxun. Haha, nak, mengapa kamu masih begitu makmur sekarang? Mengapa kamu menyembunyikannya dan bersembunyi dari Paman Zeng? Apakah kamu khawatir Paman Zeng tahu bahwa kamu makmur, dan kamu akan memanfaatkanmu? Zeng Yongxing berjalan dengan senyum. Sindir. Pan Xiaoyue dan Zeng Yingying mengikuti di belakang. Namun, baik Pan Xiaoyue dan Zeng Yingying sedikit menundukkan kepala dan tidak berani menatap Harvey. Paman Zeng, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya tidak suka terlalu menonjol. Harvey tersenyum dan menggaruk kepalanya. Zeng Yongxing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kamu nak, kamu memang sangat rendah hati, tetapi kamu sama sekali tidak rendah hati. Harvey, siapa ini? Mu Erlene bertanya. Harvey tersenyum dan menjawab, saudarimu, ini adalah teman baik orang tua saya dan Paman Zeng saya. Halo Paman Zeng. Mu Erlene menyapa sambil tersenyum. Halo, Nona Mu. Zeng Yongxing mengangguk sambil tersenyum, melihat tanda-tanda itu sekilas, dan berkata sambil tersenyum, Nona Mu, Anda dan keponakan saya benar-benar pasangan yang cocok. Jika Anda menikah di masa depan, Anda harus mengundang Paman Zeng. Tentu saja. Mu Erlene tanpa menyangkal, dia tersenyum manis dan setuju. Halo Paman Zeng. Tetapi pada saat ini, Qin Hongye juga datang dan menyapa Zeng Yongxing. Halo, Tuan Qin. Zeng Yongxing menjawab, tetapi ada ekspresi aneh di wajahnya. Dia juga orang tua di masyarakat, jadi dia secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya kedua gadis ini sama-sama menyukai Harvey. Dia masih khawatir Harvey tidak dapat menemukan pacar, tetapi sekarang dia tidak dapat menemukannya, ada terlalu banyak pilihan. Pada saat ini, Pan Xiaoyue menggertakkan giginya, tetapi dia datang dan membungkuk dalam-dalam kepada Harvey, Harvey, Bibi meminta maaf padamu sebelumnya, aku harap kamu bisa memaafkan Bibi. Harvey berpikir dalam hati. Sedikit sombong, setidaknya dia baik pada dirinya sendiri ketika dia masih kecil. Bibi, aku sudah lama lupa apa yang terjadi sebelumnya, jadi jangan dipikirin. Jawab Harvey sambil tersenyum. Terima kasih telah memaafkan Bibi. Pan Xiaoyue sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa menghentikan air matanya bahkan ketika dia mengucapkan terima kasih. Anak baik, kerja bagus. Zeng Yongxing menepuk bahu Harvey dengan keras. Pada saat ini, Zeng Yingying, yang ragu-ragu dan berjuang untuk sementara waktu, juga datang. Dia juga membungkuk dalam-dalam ke arah Harvey, Harvey, saya minta maaf kepada Anda atas apa yang saya lakukan sebelumnya, maaf. Harvey menatap Zeng Yingying dengan tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, Yingying, biarkan dia melewati masa lalu. Terima kasih, Harvey. Zeng Yingying mengangkat kepalanya, air mata mengalir, dan tersedak, Harvey, lalu kita masih tidak bisa. Yingying, kamu harus bekerja keras dan hidup dengan baik di masa depan. Kemampuanmu bagus, dan kamu pasti akan bisa membawa Yongxing Department Store di masa depan. Juga, di masa depan, jika kamu ingin mencari pacar, buka matamu dan berhenti mencari seseorang seperti Dong Hao Tian. Orang seperti itu. Harvey langsung memotong apa yang akan dikatakan Zeng Yingying selanjutnya.
Paman Zeng, Bibi, kalau begitu kita pergi dulu, dan aku akan mengunjungimu nanti ketika aku punya waktu. Harvey menyapa Zeng Yongxing dan Pan Xiaoyue, berbalik dan meninggalkan alun-alun bersama Mu Erlene dan yang lainnya, dan kemudian masuk ke mobil dan turun gunung. Saat itulah mobil kelompok Harvey menuruni gunung. Emosi Zeng Yingying tidak bisa lagi disembunyikan dan pecah sepenuhnya. Dia berlutut di tanah, menangis dan menangis. Dia bergumam lagi dan lagi, aku merindukannya. Aku merindukannya.